Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ba'da qala al-musannifu haddatil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa ila haddati man anjazani haddati Sayyidina Kyai Haji Abdul Salam bin Abdul Mujib Abbas bin Kyai Haji Khazin bin Kyai Haji Khairuddin min Ma'hadina Mustarsyidin Al-Khazini Budartarjo wa haddati man anjazani haddati Sayyidina Kyai Haji Muhammad Labib min Ma'hadina Tabirum Jombang wa haddati man anjazani haddati Syekhina Kyai Haji Azam Syarif Nadir min Ma'hadina Tasfir Afkar Sampang Madura. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi ayat ini mukhatabnya kepada bapak dan kasayyid. Bapak bisa. Jadi bapak kalau mau mengawinkan anaknya, kawinkan dengan orang-orang yang tidak punya suami. Begitu pula sama dengan halnya siapa? Seorang sayyid. Dan harus namanya bapak, harus apa nak? Memilih orang yang mau dinikahkan itu harus dinikahkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang sembahyang. Masalah urusan kekayaan nanti belakang. Ya. Yang penting pertama ya apa, supaya anak tersebut mendapat orang solehah. Kalau perempuan bagaimana supaya dapat orang soleh, harus begitu. Masalah nanti rezekinya yunihumullah, Allah Ta'ala yang bertanggung jawab. Khawatir kalau kawin untuk meneruskan sunnah Rasul. Paham ke? Sekarang ayat wal yasta'fif wal-yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih
walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum. Al-ayah. Wal yasta'fif, lan becik ngersuwa. Wal yasta'fif, lan becik ngersuwa sapa alladzina wong akeh. Sapa alladzina wong akeh la yajiduna ora nemu sapa alladzina nikahan, boleh diartikan ing biayai nikah atau rakati nikah, boleh. Rakat, tahu rakat? Rakat dulu nggak? Rakat Jawi, lek betul-betul ini bereket, belum kenal ya, ya karena sampai masih kecil. Paling tinggi umur berapa? Sampai 21 ya. Sampai yang 21. Yang 21 siapa? Tapi yang 20 sah belum pengalaman rakat. Nikahan ing rakati nikah, atau bisa ing rakati, atau bisa diartikan ing biayani nikah. Aimat kesepang perkara yang kihuna kang arep nikah sapa alladzina, yang kihuna kang nikah sapa lebih kalawan disebab ma isinya ma mimma lin sangking mas kawin wa nafaqatin dan nafaqah aniz zina, ta'alluqnya aniz zina jarun wa majrurun muta'alliqani bi fi'li bil fi'li wal yasta'fif. Itu cara nih. Jadi kalau orang mau kawin tidak ada biaya, wajib menjaga daripada zina sampai terjadi zina. Ya, Doro ini banyak, ada yang puasa, itu jalan keluarnya. Lek sampian kawin makruh, gak punya rakat, gak punya biaya mau kawin, kan lucu ya. Lu sampean kawin apa? Kan nikah itu kan ada sunnah, ada wajib, ada haram, ada makruh. Yang sunnah gimana? Orang itu mau kawin punya biaya. Tetapi walaupun umumnya enggak kawin, insya Allah tetap menjaga kehormatannya walaupun tidak kawin. Itu sunnah. Orang itu mau kawin, mau nikah, punya biaya. Tetapi andai kata enggak kawin, dia tidak memalukan. Artinya mampu menjaga kehormatannya, tidak asal nimba. Ya, yang perempuan juga begitu.
Artinya tidak dijual. Paham? Tetap dijaga. Biaya duit, biaya nikah punya, ya. Punya. Mau kawin dia sunnah. Di sunnah tadi artinya punya biaya, mau kawin punya biaya. Tapi andai kata agak kawin, dia tidak memalukan. Tanda kutip tetap menjaga kehormatan. Maka orang laki-laki semacam itu, maka sunnah nikah. Betul. Ada nikah wajib. Wah, wajib. Artinya punya biaya. Punya biaya. Tetapi andai kata itu tidak nikah. Tidak nikah. Tidak mampu untuk menahan. Punya biaya nikah, semacam mas kawinnya punya, rakati punya, biaya untuk biaya nikah itu punyalah. Punya. Tetapi kalau andai kata dia gak kawin, tidak mampu menjaga kehormatannya, artinya bisa nabrak tembok, maka hukumnya wajib nikah. Jadi kondisional. Ada nikah haram. Ada nikah itu haram hukumnya. Hukumnya nikah haram. Ya apa yang haram? Orang itu niatnya kawin dengan seseorang, cuma menghabiskan keperawanannya. Setelah selesai pengawin atau menempelkan hidupnya, setelah hidupnya mati, ya apa hidup? Itu, ya. Cuma menempelkan hidup, menempiaskan hawa nafsunya. Setelah menempaskan, dia niatnya curang. Curangnya itu mau ditinggal, tetap dipasrahkan, dicerai. Maka nikahnya itu adalah haram. Dan banyak kadang-kadang orang kawin dua. Jangan mengatakan, iya betul. Hukumnya nikah lebih dari satu adalah boleh-boleh saja. Tetapi bisa jadi haram untuk nikah, dosa besar. Bagi orang mau nikah lagi, tapi setelah menempiaskan hawa nafsunya, itu mau dicerai. Niatnya begitu, maka hukumnya itu nikahnya adalah haram. Betul ya? Nomor 4, nikah itu adalah makruh. Mau kawin gak punya biaya, dapur kalian itu. Ya santi-santi ini. Ya, gak punya biaya. Mau nikah. Ya. Punya biaya mau nikah. Tapi andai kata nikah ya gak apa-apa. Boleh-boleh saja. Cuma makruh gak punya biaya mau nikah orang. Adanya orang mau diapakan. Ya. Ya. Jadi hukumnya nikah itu ada berapa? Ada apa? Berapa? 1, sunnah, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3, 4 makruh. Tahu? Yang sunnah, orang mau nikah punya biaya, lengkap biayanya. Tetapi andai kata gak nikah, tetap dia bisa menjaga kehormatan. Tahu menjaga kehormatannya, tidak terjadi zina. Itu sunnah. Yang kedua adalah wajib. Dia mau nikah dengan seorang perempuan punya biaya. Kalau misalnya tidak dinikahkan, dia itu tidak mampu menjaga kehormatannya. Tanda kutip bisa jadi zina. Maka hukumnya adalah wajib. Nomor 4, nomor 3 adalah haram.
orang laki-laki haram menikah. Itu cuma niatnya itu cuma sekedar melampiaskan hawa nafsunya. Setelah itu mau dicerai, maka hukumnya menikah itu haram. Sekarang banyak terjadi. Banyak orang-orang yang kawin dua itu banyak terjadi. Ya terjadi. Artinya setelah tua itu dicerai. Dicerai tak tanggung jawab. Banyak yang kayak itu. Maka jika orang itu cuma sekedar melampiaskan hawa nafsunya, setelah itu dicerai, niatnya sudah begitu sudah, maka itu hukumnya haram menikah itu. Atau sekedar ingin menghabiskan keperawannya seorang biar awet muda umpamanya, kawin dengan anak muda, setelah itu cerai, tetap gak boleh, itu haram hukumnya. Menikahnya itu adalah haram. Kalau nikah sungguhan, jangan dibuat main-mainan. Setelah lekrek itu dicerai, itu gak boleh itu. Hukumnya adalah haram. Nomor 4, nikah itu adalah hukumnya makruh. Orang itu mau nikah tapi gak punya biaya. Rakat dia gak punya, mas kawin dia gak punya, itu juga mau gak punya. Cuma dia aja mau kawin, ya boleh-boleh saja, tapi hukumnya adalah makruh. Boleh tapi makruh. Biasanya ya santri-santri belum punya pekerjaan mau kawin ya. Bukan masalah bukan pekerjaan, belum punya biaya kawin. Cuma bondoni nikah. Karena nikahnya itu gara-gara cinta senyongko-nyongko. Koder katanya ke Badrus almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Terus wal yasta'fif. Jadi kalau orang laki-laki ini untuk ini, untuk mantu ini, orang mau kawin. Kalau di situ itu untuk bototnya kepada bapak atau mertuanya si perempuan. Setuanya perempuan. Kalau ini bagi orang yang mau nikah, anggaplah menantu yang mertua. Ya. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ. وَلْيَسْتَعْفِفِ amri yang ngerso sapa alladzi wong akeh atau becik ngerso sapa alladzi wong akeh la yajiduna kang ora nemu sapa alladzina nikahan ing ragati nikah atau imbayai nikah ma ing perkara yang kiuna kang arep nikah sapa alladzina bi sebab ma mimari nyatani mas kawin panapakotin lan engun atau biaya ngerekso aniz zina saking zina cara ngirop aniz zina jarun majrun muta'alliqani bi fi'li wal yasta'fi. Taluknya ke situ. Hatta yuniyahumullahu hingga nyugiakan sinten Allahum ing alladzina nunggu rifa'ili. Hatta yuniyahum hingga nyugiakan ing alladzina sinten Allahu Allah.
ayu wasi'u jemberakan rezeki senten Allah alladzi alaihim ing atas alladzi yuwasi'u jemberakan rezeki senten Allah alaihim ing atasi alladzi min fadhi saking anugerah ta'ala baru bayang tu makanika sopo alladzina. Boleh mau kalau nikah nak, tapi makruh. Jadi kalau gak punya biaya, tahan aja, ya, tahan aja dulu, jangan sampai terjadi zina, nunggu sampai punya biaya, paham ya? Sungguh sampai punya biaya. Sampai biaya. Ya makanya orang Arab itu nak, orang Arab gak kelem kawin nak. Orang Arab itu mahal. Isinya rumah harus punya. Mas kawin itu mahal. Kalau Indonesia murah. 50 punya istri, 50.000. 100 punya istri kan sekarang ya banyak 1 juta, banyak berapa. Murah. Bahkan ada yang 25.000. Indonesia murah. Makanya anak kecil semua kawin karena murahnya itu. Coba lihat orang Timur Tengah. Banyak yang kawin sampai tua itu gak kawin. Karena gak punya biaya itu. Makanya orang Timur Tengah itu banyak kawin dengan orang Indonesia. Banyak kawin dengan orang Indonesia. Banyak kawin di situ. Indonesia, orang Timur Tengah banyak kawin. Karena Indonesia itu amat murah. Walaupun 1 juta murah sekali itu. Kalau misalnya gak kawin, Fadil orang Arab ya gak kawin, dapurnya gak punya duit kok. Ya, iya betul, orang Arab gak kawin sampai tua. Kalau Indonesia kan enggak. Kalau ada orang yang gak kawin, Indonesia sampai tua itu perlu dipertanyakan itu kelakiannya. Khawatir masalah murah Indonesia. 25.000 punya 50.000 punya 100.000 punya 500.000 punya 1 juta punya saking murahnya. Kalau orang Arab tidak. Nunggu nak sampai kata orang Madura sampai kapan? Sampai kapan tadi bini itu orang Arab. Jadi kita hidup di Indonesia bersyukur banget, berterima kasih Akbar walaupun nggak punya apa-apa bisa kawin kalau Indonesia cukup punya mas kawin aja sudah cukup. Ya. Tapi makruh nunggu biaya dulu mau kawin. Ya. Biaya apa? Biaya untuk seperti rakat, ya, rakat, mas kawin atau biaya. Tapi boleh, bukan nggak boleh. Walladzina lan utawi akeh baru punya rakat punya itu baru fayankihuna baru kawin walladzina utawi akeh yabtawuna kang podo golek sapa alladzina alkitabah ing akad mukatabah budak mukatabah itu kepingin merdeka. Ini seorang budak bikin merdeka usaha dewi dengan cara apa?
Dengan cara apa? Kepingin merdeka Buddha ini, Buddha Mukataba itu, kepingin merdeka, bebas dari apa? Dari Buddha, kepingin merdeka dengan cara bagaimana? Hah? Iya, bukan kakak itu gimana? Dengan cara nyicil. Ingat ya, ini usaha betul. Kepingin merdeka, tapi usaha sendiri dengan cara menyicil. Sambil lalu bekerja menyicil itu. Ya. Walladzina tawi'u kayatawuna kan foto kolek sapa lan kita baik akad atau kang ing di merdekaake. Ya, alkitab ing din mukatapake atau akad mukata lapat alkitab manal mukatabati kalawan nganggo maknane lapat mukatabah. Mana mukatabah? Kepingin merdeka dengan akad menyicil. Mimma sangking kaulo Allah sinten Allah. Kasih malakat kang memiliki ngema opo aimanukum pirang-pirang tengen sira kabeh minal abidi sangking budak lanang kaula lanang wal imai lan kaula waton. Ini kepingin merdeka tapi dengan cara akad nyicil, baik itu budaknya itu abid atau budaknya itu ima. Apa ima? Ima budak perempuan. Baik lelaki yang jadi budak atau perempuan kepingin merdeka, akhirnya akad mukatabah. Merdekanya dengan cara nyicil. Paham lo betul? Fakatibuhu. Maka akad mukatabah sapa sira kabeh ing alladzina in alimtum lamun weruh sapa sira kabeh ing alladzina khairan ing bertanggung jawab kekudratan dan kuasa. Kuasa gimana? Alal kasbi ing atase nyambut gawi. Alal kasbi ing atase nyambut gawi. Alal azmiyati nyambut gawi. Nyatu nyambut gawi. Kangge nopo nyambut gawe li ada imalil kitabati maring nekani bondoni akad kitabah. Kalau kepingin merdeka ya akad mukatabah. Seorang budak, baik budak lelaki-laki atau budak perempuan kepingin merdeka, harus dengarkan diri kan gak mampu. Namanya budak kan gak mampu kan? Namanya budak gak mampu. Gak punya apa-apa. Lah, kalau budak kan gak bebas. Ya. Kesana kemari tergantung daripada tuannya. Dengan berangkat sembarangan.
Lain dengan budaya pondok. Kalau pondok itu kan budaya itu kan tirakat. Latihan di pondok. Latihan segala-galanya. Dilatih kreatif. Dilatih akhlak. Kreatif. Maka sampean melatih kreatif di pondok. Tapi bukan seperti budak yang enggak merdeka itu. Tetapi santunan itu di pondok dilatih kreatif dengan melalui terakat. Kan itu kan? Kreatif dari segi apa? Maka ada yang di pondok, gak mungkin di pondok goblok itu gak mungkin. Pasti banyak itu. Inspirasi ke orang pondok-pondok itu banyak. Ada yang ahli ini, ada ahli ini, ada ini. Maka segala-gala dipakai. Di pondok bisa tahu baca kitab, bisa tahu hukum segala-galanya. Bisa kerja, bisa apa. Itu di pondok. Karena sudah dilatih mentalnya, dilatih kreatifnya di pondok. Setelah pulang tinggal mempraktekannya. Bukan sekedar itu, ruh kita juga dilatih. Secara fisik latih akhlak nih, maka sampean latih akhlak. Akhlak tingkahnya, akhlak mulutnya, akhlak amamat, semuanya dilatih. Itu di pondok. Maka sampean itu harus latih pondok, harus latih akhlak. Nanti apa enggak berakhlak, ke orang tuanya berakhlak, ke guru akhlak. Ucapan jaga, nanti sul, jaga ucapan. Kadang-kadang enggak tahu akhlak. Ngerti, semuanya ngerti. Akhlak itu ini jaga. Ya, jaga. Ya. Kalau masa dosa minta maaf. Kadang-kadang orang enggak lulus, enggak lulus akhlaknya kadang-kadang. Sehingga hidupnya gagal. Gagal. Ada di pondok dilatih, jaga ininya. Kan ada dia di Adabul Talim ada sul praktek praktek gitu. Sudah praktek kan? Tapi salah. Iya. Harus praktek. Jadi ke gurunya, ke orang tuanya. Gurunya sampai itu bukan hanya yang kiainya, bunyanya, anaknya, putranya, itu guru semua itu. Kalau Bayi Hasim, subhanallah, sampai ke rumahnya nggak ada orang di dalam itu, jalan kaki dia Hasim. Kalau sekarang kan enggak, ketika mondok, ketika ngaji tuh alat yang bagus, setelah berhenti dari pondok, setelah berhenti dari ngaji, sepeda jerat ke timur, letak ingat ke guru nak. Yang kebiasa, yang ketemana, padahal itu perintah dari Allah untuk melatih diri kita supaya membiasakan melembutkan hati. Anak sekarang enggak. Kenapa kok enggak? Itu ada beberapa faktor. Satu, karena sekup keilmuannya. Dua, karena sekup sekup keturunannya. Tiga, karena sekup dari apa nak? Dari faktor makanan. Itu kadang-kadang. Ke guru bisa jauh, ke orang tua bisa tidak berakhlak. Itu karena faktor makanan. Faktor makanan. Dua, karena faktor kebiasaan di lingkungan. Orang tuanya gak mendidik, dibiarin, dia anggap biasa-biasa saja. Akhirnya anak setelah berhenti sekolah, berhenti pondok, berhenti ngaji,
menghadapi guru suruh berubah. Penting, akhlak itu penting. Paham ya? Terus, apa tadi itu? Hah? Jadi, caranya itu bagi kita kan sudah merdeka, ya. Bagi budak, kalau kepingin merdeka itu bagaimana? Dirinya gak mampu, baik lelaki maupun perempuan, ya cara itu harus akad mukatabah. Masuk akad mukatabah dengan cara membayar nyicil. Itu agak mukatabah. Mukatabah. Wa atuhum betul tak? Kurang. Wa siwatu halan utawi siwati akad mukatabah matalan umpamani iku lafat katabtuka ala alfaini fi syahraini fi syahrin kullu syahrin alfun. Iku lafat katabtuka ala alfaini fi syahrain kullu syahrin alfun. Artinya katab tuka akad kitab sapa ingsun ing sira alal alfaini ing atas sirong ewu fi syahraini ing dalam rong wulan kullu syahrin iku saben-saben bulan alfun utawi 1000 alfun utawi 1000. Ini hukumnya wajib enggak? Mubtada mahar. Kullu syahrin utawi saben iku ada yang bermakna kullu syahrin iku saben-saben apa? Bulan. Alfun utawi 1000. Berarti cara akad kitab itu bagaimana? Akad kitab itu bagaimana? Caranya saya berakad kitab kepada engkau yang punya tanggungan, ya, yang punya tanggungan 2000 dijadikan 2 bulan. Per bulannya membayar berapa? 1000. Dan bisa jadi orang merdeka budak itu dengan harus membayar berapa? 2000. Ini contoh. Bayar 2 kali. Per bulannya itu 1 juta. Berarti kalau 2 bulan berapa? 2 juta. Artinya dengan cara bayar dicicil. Ini cuma sekedar contoh. Umpamanya 2000 dibayar 3 kali, ya boleh-boleh saja. Bukan nggak boleh. Yang penting nih nyicil. Faida Allah. Faida addaitahuma maka lamun
nyauri sapa sira huma ing karuni alfaini fa anta maka utawi sira budak iku hurun merdeka ayakulu maka ngucap sapa abdul wabiltu narima sapa ingsun. Jadi kalau umpamanya si budak tersebut itu nyaur, artinya bisa membebaskan yang 2000 tersebut, fa anta hurun maka sampian jadi merdeka. Katanya budak, lek sampian bisa bayar yang 2000 ini berarti sampian merdeka. Lalu gimana kalau si Sayyid sudah bilang gitu Tuhan? Ya si budak jawab, qabiltu, saya terima, insya Allah akan laksanakan, saya menyicil 2 bulan. Harus begitu. Itu namanya akan berkata sambian Zain misalnya budak, bu, ke budak Zain dia, Zain budak misalnya, contoh, jadi budaknya siapa? Budaknya Torik, misalnya Zain, sampean kepingin merdeka kan gak punya duit, Zain itu, Sayyid Torik tuannya. Ya sampean kalau mau sampean kepingin merdeka, ya bayar 2000. Dengan cara cicil ya gak apa-apa. Nanti bayar misalnya 1000, 2000 misalnya. Dicicil 2 bulan. Nanti kalau sudah bebas, yang 2000, sampean fa'anta hurun, engkau jadi merdeka. Langsung jawab sampean, nggih, saya terima, akan laksanakan. Sudah jadi sudah. Jadi tinggal melaksanakan nyicilnya. Kalau sudah akad. Katabtuka, gimana akhirnya? Katabtuka ala alfin fi syahrain, kullu syahrin alfun. Terus wa atuhum lan awiya sapa sira kabeh ing alladzina lafat atum iku amrun perintah lisadati maring sayyid min malillahi sangking bondone Allah alladzi inggi Allah atakum kang paring sapa Allah kum isra kabeh ma imperko yasta'inu kang ambil tulung sapa alladzi bi sebab ma ada ima ing dalem nekani perkara iltazamu kang bertanggung janggupi kang bertanggung jawab iltazamu kang nyanggupi sapa alladzima lakum maring sira kabeh wa fi man al ita lan iku tetep ing mana ita sia itu hat
haddu syai'in utawi mudune suci longsor mimma sangking perkara iltazamu kan nyanggupi sapa alladina wala tukriulan ojo maksa sapa sira kabeh fatayatikum ing pirang-pirang waton amati sira kabeh budak wedok iki ai ima akum tegesi budak amati sira kabeh alal biwai ing atas zina ai zina tegesi zina in aradana lamun ngarepaken sapa fatayatiku lahassunan ing ngrekso ai ta'affufan tegese ngrekso tahassunan ing ngrekso awak tahassunan ing ngrekso awak ai ta'affufan tegese ngrekso awak anhu sangking zina wa hadhihi iradatu lan utawi ikilah ingin atau karep iku mahallul ikrah panggonane meksa wala mafhuma maka ora ana pemahaman iku wujud lisyarti kedua syarat ditap tahu sebatas golek sapa sira kabeh bil ikrahi kalawan meksa aradul hayatid dunya ing bondo kauripan dunya nuzilat diturunaken apa ayat wala tukrihu fatayatikum gara-gara fi Abdillah bin Ubay sang ing dalem tingkai Abdullah bin Ubay kana ono sapa Abdullah bin Ubay ya krau maksa sapa Abdullah bin Ubay jawaribahu in waton amati Abdullah bin Ubay alal kasbi ing ato nyambut gawi bizina kalawan cara zina. Abdullah bin Ubay ini adalah orang munafik. Abdullah bin Ubay ini yang memviralkan yang bukan-bukan tidak sesuai dengan kenyataan antara siapa? Menuduh Aisyah, Sayyidah Aisyah dengan Sofwan. Padahal tidak. Itu orang munafik tuh lain ini. Orang munafik tuh punya budak nak. Budak itu 6. Ada 2 yang melapor kepada Rasulullah dengan cara Abdullah bin Ubay ini memaksakan diri bahwa budak yang 2 itu
dijadikan pelacur. Dijadikan pelacur. Dijadikan pelacur untuk apa nak? Padahal itu tidak jadi syarat. Cuma sekedar kepentingan dunia saja. Itu tidak boleh. Gara-gara Abdullah bin Ubay itu memaksakan kehendak budanya itu disuruh cari duit dengan cara menjadi pelacur. Itu masukkan diri. Itu tidak boleh. Sehingga turunlah ayat Al-Quran. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan. Arada litabtahu arda hayatid dunya. Wa man utawi sapan wal iku yukrihunna itu maksa sapa man hunna ing fatayatikum. Fa innallaha maka setun Allah imbati ikrohina saking sawi maksoni fatayatikum iku wafurun mengampuni lahum maring fatayatikum rahimun tur belas tur kasih sayang bina kalau sudah begini terjadi yang dosa itu tuannya yang masa itu. Tetapi bagi budak amat yang dipaksa oleh tuannya untuk apa nak? Untuk menjadi pelacur. Padahal dianya itu usaha semaksimal tahassunan ala anfusihin. Tapi karena paksa, maka si budak tersebut itu setelah melaksanakan tetap dapat ampunan dari Allah. Kalau itu sudah dipaksa, tetap dapat ampun dari Allah Ta'ala. Paham ya? Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa mathalan minal ladzina khala min qablikum summa qala wallahu al-bisawab al-Fatihah. Rabbi fa'ana wajina midana fi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma'amudika wa al-Khatim nasiril haqqi milatu wal hadi ila siratal mustaqim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adhabna. Allahumma barik lana fi awladina wa qina adhabna. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina. Allahumma barik lana fi ashabina wa qina adhabna. Allahumma barik lana fi tulabina wa qina adhabna. Allahumma barik lana fi ma'hadina مذاهب العرب رسبة عالمنا. اللهم بارك لنا في معهدنا مسترشدين وازين بنا وكن عالمنا. اللهم بارك لنا في معهدنا تبير جنبا وكن عالمنا. اللهم بارك لنا في معهدنا تسرفر وكن عالمنا. اللهم بارك لنا semua pondok pesantren se-Indonesia khususnya Jawa Timur. Fakina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.